Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Sucheng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, kebersihan gigi anak merupakan kunci penting untuk menghindari masalah kesehatan mulut pada anak. Bagaimanakah tips untuk menjaga gigi anak tetap sehat? Simak laporan berikut ini. Penting untuk menjaga kesehatan gigi pada anak sejak dini. Kebiasaan yang ditanamkan sedari awal menjadi salah satu faktor penunjang tersebut. Dan upaya menjaga kesehatan gigi anak ini dimulai dari orang tua. Peran orang tua untuk mengedukasi dan membiasakan anak dengan aktivitas kebersihan gigi sangatlah penting. Menurut dokter spesialis kedokteran gigi anak, Profesor Dr. Gigi Fajriani MSI SPKGA, edukasi kebersihan gigi harus diberikan sejak anak belum bisa menyikat gigi sendiri, terutama untuk anak di bawah 3 tahun. Pada usia ini, orang tua disarankan untuk menggunakan kain basah atau kasa steril yang dibasahi untuk membersihkan gigi dan gusi anak. Saat anak mulai bisa berkumur, yakni di usia 2 hingga 3 tahun, barulah ia diajarkan untuk menyikat gigi dengan pengawasan orang tua. Prof. Fajrani juga menjelaskan, pentingnya kebiasaan memastikan anak tidak mengkonsumsi makanan atau minuman manis saat menjelang tidur tanpa pembersihan gigi terlebih dahulu. Susu botol yang diberikan di malam hari, terutama yang mengandung pemanis, menjadi salah satu faktor penyebab utama karies gigi pada anak. Jadi mulai dari cara makan, ya, pemilihan makanan dan saat makan. Kalau untuk anak tersebut, ya, jadi ini sangat bergantung kepada orang tuanya. Jadi tadi itu, ya, apabila konsumsi makanannya itu misalnya masih dalam bentuk susu, belum makanan yang lebih beragam. Nah itu tadi pemberiannya itu harus jangan pada saat tidur, kemudian tidak ditambahkan bahan pemanis, kemudian kebersihannya, ya. Jadi di sini peranan orang tua yang membersihkannya. Jadi biasanya pembersihan giginya itu dengan menggunakan cotton, ya, dan kemudian dibasahi dengan air yang steril, kemudian dilakukan oleh ibunya, ya, sampai bersih. Prof. Fajrani juga menegaskan, pemilihan makanan yang sehat dapat membantu mencegah terjadinya karies. Buah seperti apel bisa digunakan sebagai self-cleansing alami untuk gigi anak, dengan membiarkan anak menggigitnya setelah makan. Di luar perawatan harian, perawatan profesional, seperti aplikasi topical floor dan fissure sealant, dapat menjadi opsi untuk melindungi gigi anak dari kerusakan yang disebabkan oleh asam dan sisa makanan di permukaan gigi. Nah, topical aplikasi floor itu bisa dilakukan di klinik. Itu biasanya kita lakukan untuk menjaga agar gigi anak itu tahan terhadap asam, ya. Jadi di situ terjadi tadi, ya, apatit, ya, yang ada di permukaan gigi itu dirubah menjadi floor apatit. Nah, floor apatit yang ada pada permukaan gigi di enamel itu akan lebih tahan terhadap asam. Nah, itu perawatan topical aplikasi floor yang biasanya kita lakukan, ya. Kemudian juga untuk anak-anak yang sudah mulai gigi bercampur, ya, sudah ada gigi permanennya, itu kita biasanya lakukan perawatan yang namanya fissure sealant, ya. Jadi untuk gigi-gigi posterior yang biasanya pit dan fisurnya dalam, ya, kalau lihat itu giginya, itu biasanya kita lakukan perawatan preventif dengan menutup itu, ya. Karena itu kan kalau disikat biasanya agak masuk, sisa makanan yang masuk itu biasanya agak susah untuk dibersihkan, sehingga kita melakukan perawatan yang namanya fissure sealant. Prof. Fajrani menambahkan, dengan membiasakan anak untuk menyikat gigi 2 kali sehari, juga rutin mengontrol gigi ke dokter setiap 6 bulan sekali, dan menjaga pola asupan nutrisi yang seimbang merupakan kunci penting untuk mencegah gigi berlubang, sekaligus mendukung kesehatan anak secara optimal. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Keberhasilan Timnas Indonesia untuk melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia mendekatkan peluang berlaga di Piala Dunia 2026. Lantas, seperti apa persiapan yang mesti dilakukan untuk berlaga di Piala Dunia 2026?
Timnas Indonesia mencetak sejarah dengan berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kemenangannya 2-0 melawan Filipina pada Selasa 11 Juni 2024 lalu. Kemenangan ini mengantarkan Timnas Indonesia meraih pencapaian terbaik sepanjang sejarah sepak bola modern, di mana sebelumnya hanya sampai di kualifikasi kedua. Untuk memanfaatkan peluang ini, Timnas Indonesia mesti mempersiapkan banyak hal. Selain teknik pemain serta pelatih, hal pertama yang mesti disiapkan ialah dari segi materi. Profesor Faisal menyebut kebutuhan akomodasi timnas dalam bertanding dibiayai oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Sementara PSSI tidak mungkin bergantung sepenuhnya pada negara, sehingga membutuhkan kontribusi dari para sponsor. Indonesia perlu mempersiapkan diri lebih baik, yang bukan hanya teknik bermain dan pelatih, tapi juga masalah uang. Masalah materi, bagaimana keuangan bisa mendukung kemauan kita, kemauan bangsa Indonesia, kemauan rakyat yang begitu besar sekarang ini ingin melihat PSSI, Timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Nah, jadi yang pertama itu adalah masalah keuangan. Ya. Karena dia harus kemana-mana, harus menghonor pemainnya. Bagaimanapun setiap main kan timnas harus, meskipun dia adalah relawan, tapi tetap mereka butuh hotel untuk menginap, akomodasi, makan apa segala macam, itu biayai oleh PSSI. Dan itu bukan dari negara. Negara tidak mungkin membiayai gerakan PSSI semua apa yang dikeluarkan oleh PSSI tidak mungkin hanya berpatokan bertumpu pada negara. Pasti banyak dari sponsor-sponsor. Kendati demikian, ia yang menjabat deputi di Kemenpora sejak 2021 hingga 2023 ini menilai aspek keuangan sudah tidak menjadi masalah saat ini. Dirinya melihat animo masyarakat yang semakin meningkat dengan lolosnya Timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, sehingga lebih banyak yang berkontribusi dari segi materi. Guru Besar Fakultas Hukum Unhas ini pun mengungkap, salah satu bukti kemampuan Indonesia secara materi ialah mampu mendatangkan pelatih yang berkompeten. Dirinya turut menyoroti peran penting Sinteyong dalam perkembangan Timnas Indonesia. Meski kini PSSI dikabarkan telah resmi memutuskan kontrak dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Saya melihat dari kendala keuangan itu sudah tidak masalah lagi. Dibilang aman lagi. Aman, karena mampu juga menyewa pelatih, menggaji pelatih yang bagus. Sinteyong ini bukan pelatih biasa, dia memang pelatih bagus, meskipun dia digaji murah. Di Indonesia termasuk murah gajinya berarti. Ya murah lah, karena cuma 5 miliar berapa satu bulan ya. Itu bagi sepak bola dengan posisi sekarang masuk di putaran ketiga, Sinteyong ini bisa kita anggap sebagai pelatih yang murah. Selain dari segi materi, kata Profesor, kemampuan pemain juga mesti ditingkatkan. Menurutnya, Timnas Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan pemain dari Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3 Indonesia, dikarenakan teknik bermain yang dibutuhkan lebih dari itu. Indonesia sudah masuk di ketiga, tentu butuh pemain-pemain yang lebih bagus lagi. Nah, itulah gunanya naturalisasi. Karena tidak mungkin hanya mengandalkan Liga 1 atau pemain-pemain yang ada di Liga 1, Liga 2, Liga 3 Indonesia. Karena teknik bermain yang dibutuhkan lebih daripada itu. Jadi makanya salah satu jalan yang terbaik adalah naturalisasi. Dalam hal ini, dosen Prodi Magister Ilmu Hukum Unhas ini menyebut naturalisasi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas SDM Timnas menuju Piala Dunia 2026. Naturalisasi sendiri adalah salah satu proses hukum yang dilakukan oleh warga asing untuk memperoleh kewarganegaraan suatu negara atau alih status warga negara asing WNA menjadi warga negara Indonesia atau WNI.
Irfaisyah Rahman, Rahmatia, Unhas TV. Untuk menyamakan persepsi, tekad, serta semangat dalam mewujudkan visi misi yang telah direncanakan, Universitas Padjadjaran menggelar MAPAK 2025. Berikut laporan tim liputan di Vio 4 TV untuk Unhas TV. Menyambut Tahun Baru 2025, Universitas Padjadjaran gelar MAPAK 2025 di Balai Sawala Rektorat Unpad Kampus, Jatinagor, Sumedang, Kamis 2 Januari. Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid ini dihadiri langsung oleh Rektor Universitas Padjadjaran, Profesor Arif Samsulaksan Kartasasmita, para wakil rektor, senat akademik, serta diikuti oleh Sivitas Universitas Padjadjaran. Rektor Unpad dalam MAPAK 2025 ini menyampaikan visi misi Unpad 2025-2029, yakni menjadi pusat pendidikan dan pengetahuan inklusif berkelanjutan yang berkelas dunia untuk mendorong inovasi global dan menghasilkan dampak nyata pada masyarakat. Kegiatan diisi dengan tanya jawab dan diskusi mengenai penguatan Unpad untuk menjadi lebih baik ke depannya. Rektor Unpad Profesor Arif S. Kartasmita menyebut MAPAK 2025 hadir sebagai wadah untuk menyamakan persepsi, tekad, serta semangat dalam mewujudkan visi dan misi yang telah direncanakan. Ya, yang pertama adalah tentu kesamaan visi dan tekad. Jadi kita punya pekerjaan yang cukup banyak untuk membawa Unpad sesuai dengan visi dan misi. Nah, sehingga harapannya kita ingin mewujudkan visi itu di tahun 2025. Apa yang mau kita lakukan secara bersama-sama. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya MAPAK ini semua sivitas akan terinformasi hal yang sama. Sehingga dalam melakukan langkah ke depan ini semua akan dilakukan juga dengan visi yang sama. Sehingga nanti kita sinergis dari seluruh elemen, dari mulai pimpinan universitas sampai ke bahkan sampai ke mahasiswa juga harus memiliki visi yang sama gitu. MAPAK 2025 dimeriahkan oleh beberapa hiburan yang dipersembahkan oleh Sivitas Akademika Unhas. Dari Jatinagor, Sumedang, Hairunisa Nabil Fahra Putra melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Sucheng beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.